Shalom teman-teman. Kembali lagi di Persekutuan Remaja. Seperti biasa ya, setiap hari Minggu sore-sore ada persekutuan remaja lah ya. Nah, tapi kali ini kita cuma bertiga toh karena pada ada acara masing-masing, ada yang sakit juga. Tapi kita tetap semangat ya Real buat melayani Tuhan. Kalian yang di rumah juga harus tetap semangat buat mengikuti persekutuan remaja ini ya. Ya, mantap. Demi kemuliaan Tuhan. Seperti biasa lah ya. Dari kamu dulu lah. Kita perkenalan dulu. Nama aku Iskia. Nah, aku Farel. Nama saya Saraya. Ya, mari kita memulai persekutuan ini dengan meriah, dengan menyanyikan lagu Ku masuki gerbangnya. persekutuan remaja sore ini, marilah kita berdoa untuk penyertaan Tuhan. Semoga pada sore ini kita juga dapat melaksanakan persekutuan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami, meskipun kami bertiga saat ini. Kiranya Engkau berkati kami, semoga kami dapat melaksanakan persekutuan remaja ini dengan baik ya Tuhan, dan yang menonton pun juga dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan di persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya teman-teman, kalian semua pasti harus masih semangat ya. Ya dong, semangat lah. Yesus yang sudah baik sama kita, merupakan kekasih kita. Mari kita harus terus memuji Dia. Mari kita menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Pada
sesi firman. Tapi sebelum itu mari kita memohon pemberkatan Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali kita bertemu kembali di dalam persekutuan remaja pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas dengan tema Raja yang Mengembalakan. Terlebih dahulu kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini di mana kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam persekutuan remaja. Engkau berkati agar persekutuan ini dapat memberikan kami pencerahan, dapat memberikan kami pengetahuan, dapat memberikan kami peringatan ataupun teguran, sehingga kami menjadi remaja yang lebih baik, remaja yang lebih bermutu, dan remaja yang lebih taat kepada Engkau. Tolong Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah apa yang dikatakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah Engkau juga berkati peralatan yang akan beroperasi, yang akan menyetel semuanya dengan baik. Biarlah kami pun juga dapat berkonsentrasi juga di dalam persekutuan remaja ini. Tolong Bapak Engkau berkati agar kami betul-betul mendengarkan firman-Mu dengan fokus dan berkonsentrasi.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya baik, hai para remaja, kita akan mulai untuk persekutuan pada sore hari ini dengan tema yang seperti tadi kakak beritahukan, yaitu Raja yang Mengembalakan. Kita akan melihat dari firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 25 pasal yang ke-31 hingga yang ke-46. Terlebih dahulu saya akan membacakan untuk kita semua. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Itu firman Tuhan, dan sebagai nats dalam perikop ini di ayat yang ke-40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Para remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat baik dan sangat menegur kita semua. Jadi kita melihat ya, bahwa di sini adalah suatu perikop yang mungkin bagi banyak orang akan sesuatu yang sangat mengerikan, karena perikop ini adalah perikop penghakiman terakhir. Tetapi kita tidak akan membahas secara mendetail untuk penghakiman terakhir, tapi kita akan membahas sebagai Raja yang Mengembalakan. Pada minggu ini adalah minggu terakhir, di mana
minggu depan kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, saat ini kita melihat mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah melihat di TV ataupun di tayangan yang seseorang yang bernama Bunda Teresa. Nah, tentunya teman-teman tahu siapa Bunda Teresa. Nah, kalau kita lihat, Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik. Dia hidup di India. Nah, biarawati ini, dia ini sangat terkenal dan dia akan mendapatkan gelar yaitu Santa, ya, dari Paulus. Nah, apa sih yang menjadikan dia bisa menjadi Santa? Nah, kalau kita lihat perjuangannya luar biasa. Apa yang dilakukan untuk Tuhan luar biasa. Apa yang dilakukan untuk manusia luar biasa. Nah, kalau kita lihat riwayat dari Bunda Teresa ini, dia adalah seorang biarawati di suatu kota kecil di India. Nah, di Alkisahnya, kisah sejatinya atau faktanya bahwa biarawati ini adalah biarawati yang sebenarnya untuk mengurusi pendidikan. Jadi dia adalah seorang guru. Tetapi suatu saat dia bertemu dengan seorang yang penyakit kusta. Nah, dia tergerak untuk memberikan perawatan karena dia merasa kasihan, iba melihat orang yang kusta. Nah, kalau di India itu kebanyakan kalau sudah orang yang sakit kusta itu pasti akan hidupnya itu sudah pasti dipastikan dia akan menderita dan pasti akan mati. Nah, Bunda Teresa tergerak hatinya, kemudian dia mengajukan kepada Bapak Uskup untuk melayani orang-orang yang sakit kusta. Jadi dia mengundurkan sebagai guru dan menjadi biarawati khusus untuk mereka yang menderita sakit kusta. Kalau kita lihat luar biasa, di mana seorang kusta itu waktu itu sangat-sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena penyakit kusta ini sangatlah menular dan belum ada obatnya waktu itu. Jadi kalau kita lihat ya, ketika orang kusta di zaman dulu itu jari-jarinya itu bisa patah sendiri, bisa pertil ya, jari-jari kaki maupun jari-jari tangan ya. Kalau kita lihat, waduh, ini sangat beresiko bagi seorang biarawati. Tetapi Bunda Teresa melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, karena dia peduli kepada manusia yang hina ini, kepada manusia yang membutuhkan kasih sayang. Dan betullah pelayanan Bunda Teresa ini sangat-sangat baik dan sangat dipuji di luar negeri. Tetapi Bunda Teresa ini tidak berbesar kepala ya, tidak besar kepala, tidak sombong, tetapi dia mengatakan bahwa saya melakukan ini adalah untuk Tuhan. Saya melakukan ini untuk sesama manusia. Nah, di dalam bacaan kita hari ini kita juga melihat bahwa di dalam perikop ini ada dua hal yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah Allah peduli kepada manusia, yaitu ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia mempedulikan penderitaan manusia, dia mempedulikan penderitaan yang dialami manusia, dan dia merasakan apa yang betul-betul manusia alami saat itu, terutama untuk orang-orang Israel yang saat itu merasa tidak ada pegangan, tidak ada sesuatu yang memberikan kekuatan. Mereka itu tercerai-berai satu dengan yang lain. Nah, karena itu kita melihat Tuhan Yesus datang sebagai anak manusia. Allah peduli dengan manusia. Nah, kita pun sebagai remaja, kita tentu juga harus peduli dengan sesama kita, dengan sesama remaja. Contohnya bagaimana kita peduli? Ya, tentunya ada teman-teman kita yang kurang beruntung nasibnya,
Mungkin dia di dalam pelajaran, misalnya pelajaran matematika, kita jago matematika, tetapi teman kita kurang jago. Nah, kita peduli dengan mengajarkan kepada mereka, memberikan solusi atau cara bagaimana supaya mengerjakan matematika itu dengan baik. Atau dengan apa lagi? Atau kita menghibur ketika teman kita misalnya mengalami kedukaan. Ketika misalnya salah seorang orang tuanya meninggal, dipanggil Tuhan, ya kita menghibur mereka. Nah, itulah kita peduli. Sebagai seorang remaja, kita pun peduli sebagaimana Allah peduli kepada manusia. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu Yesus adalah hakim yang agung dan adil. Dia akan mengadili setiap perbuatan kita. Jadi Tuhan Yesus itu sudah melihat perbuatan kita di dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perbuatan, tingkah laku, apapun termasuk di dalam hati kita, Tuhan Yesus tahu, Allah tahu. Dan suatu saat ketika Dia akan datang kembali, Dia akan mengadili setiap perbuatan kita. Jadi teman-teman, ini bukan main-main. Karena Yesus adalah hakim yang agung dan hakim yang adil. Dia bukan tidak mengetahui segala sesuatu, tapi Dia mengetahui dari A sampai Z tentang kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, Dia mengetahui. Nah, teman-teman, sudah selayaknya kita sebagai remaja untuk menjaga setiap perbuatan kita, untuk menjaga tingkah laku kita, untuk berpikir dengan baik. Sebagai seorang Kristen, kita harus betul-betul menjadi seorang Kristen yang taat kepada Tuhan, menjadi seorang Kristen yang betul-betul baik kepada sesama. Karena semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini akan menentukan apa jadinya kelak kemudian hari ketika kita menghadap Tuhan dan diadili. Mungkin kita bisa di kanan atau mungkin bisa di kiri. Mungkin kita sebagai kambing atau kita sebagai domba. Mungkin kita sebagai gandum atau sebagai ilalang. Nah, itu semua adalah pilihan kita. Itu adalah semua perbuatan terserah dengan kita. Itu adalah semua pilihan. Nah, marilah kita tahu cara memilih yang baik adalah memilih menjadi domba, memilih menjadi gandum, dan memilih menjadi orang yang baik sesuai dengan Tuhan. Nah, teman-teman, ada dua hal itulah yang kita pelajari pada sore hari ini, dan kita pun memahami firman ini akan sangat berarti bagi kita untuk kehidupan kita. Kita sebagai remaja tentunya masih panjang umur kita, masih panjang yang kita pikirkan, banyak yang kita rencanakan. Tetapi dengan perikop ini kita semakin mengerti bahwa Allah mengendaki, yaitu satu, kita peduli kepada orang lain, dan kedua, kita juga memperhatikan segala tingkah laku kita, karena Allah adalah hakim yang agung yang akan mengadili setiap perbuatan kita. Ayo kita sebagai remaja, marilah kita bersemangat untuk mengisi masa-masa ini. Kita tahu bahwa masa-masa ini memang masa-masa yang sulit. 1 tahun ini kita mengalami masa pandemi, masa yang begitu sulit, masa beradaptasi, masa penyesuaian diri. Nah, tentulah kita akan merasa bosan, merasa jenuh, merasa bosan dengan apa yang kita lakukan di rumah setiap hari. Tetapi itu bukan berarti kita diam saja. Kita sebagai remaja, marilah kita peduli dengan orang lain. Marilah kita juga menjaga tingkah laku kita. Tetap semangat di masa pandemi ini, tetap berkarya, tetap kreatif, dan tetap inovasi. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan di dalam persekutuan remaja ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, di mana kami diingatkan bahwa kami harus peduli kepada teman-teman kami,
mereka yang membutuhkan kami, mereka yang membutuhkan uluran tangan kami, baik melalui karya kami, melalui uang kami, melalui perhatian kami, maupun melalui apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah kami peduli kepada teman-teman kami, mereka yang mungkin saat ini sedang berduka, mungkin saat ini sedang sakit, biarlah kami pun dapat segera melakukan untuk menengok mereka, untuk memperhatikan mereka, sebagaimana Engkau telah peduli kepada kami. Tuhan, kami juga akan memperhatikan segala tingkah laku kami sebagai seorang remaja, biarlah kami pun dapat menjaga hal-hal yang tidak baik, tidak senonoh, dan hal-hal yang di luar kehendak-Mu, biarlah kami pun dapat terus untuk menjadi remaja yang taat kepada Engkau dan tidak berlaku seperti remaja kebanyakan yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau juga berkati kami ketika kami di dalam masa pandemi ini, di mana kami pun masih melakukan sekolah secara online atau daring, dan biarlah Engkau terus melakukan, biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan agar kami dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati gereja-Mu yang saat ini juga masih melakukan kegiatan onsite secara terbatas, dan biarlah gereja-Mu ini dapat terus untuk bertumbuh, dapat terus untuk beriman, dapat terus untuk bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam kehidupan kami sebagai seorang remaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore dan selamat bertemu kembali. Shalom. Terima kasih ya Om Yoni sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga firman yang telah disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan karena kita sudah diberkati setiap harinya. Dan seperti biasa, persembahan bisa scan QR di kantor ataupun di awal video ini. Dan kita akan memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Surga, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan ini, biarlah Kau yang berkati, biarlah Kau yang sertai orang yang mengurus persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat semakin memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan.
Tak lupa kami juga berdoa untuk kebaktian gereja onsite yang akan dilaksanakan. Kau berkati, biarlah dapat berjalan dengan lancar. Setiap jemaatmu yang rindu hadir untuk mengikuti onsite ini dapat selalu Engkau berkati, sehingga mereka semua jemaatmu dan pelayan-pelayannya dapat selalu terhindar dari virus ini ya Tuhan. Dan juga keluarga orang-orang yang di rumah yang menonton kebaktiannya melalui live streaming YouTube ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk acara-acara gereja yang akan dilaksanakan, terutama Natal yang akan mendekati ya Tuhan. Biarlah setiap panitia, setiap pengurus dan pelayan-pelayan serta jemaatmu dapat benar-benar merasakan kehadiranmu melalui Natal Desember nanti ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Tolong Kau berkati mereka, berikanlah mereka kesehatanmu ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu senantiasa melayani-Mu dengan baik ya Tuhan. Untuk studi mereka ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengikuti pembelajaran mereka meskipun online, mereka dapat mengikuti dengan baik seperti mereka sekolah pada offline ya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang sertai, doa ini kami lanjutkan. Tuhan, kiranya Engkau berkati orang tua dan pembimbing kami yang sudah membimbing kami selama ini ya Tuhan, hingga remaja ini sudah bekerja untuk keseharian kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, jagalah kesehatan mereka dari virus ini juga ya Tuhan, dan berkati pekerjaan mereka, semoga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik ya Tuhan. Dan juga berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang sedang dilanda banyak masalah seperti virus COVID ini dan masih banyak hal lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau perbaiki bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Jadilah bangsa yang satu lagi ya Tuhan, tidak terpecah-pecah lagi. Dan kiranya ini doa-doa kami, doa Tuhan, doa syafaat ini kiranya Engkau berkati doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah persekutuan remaja pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Mengutus Kita. Saya inginkan kalau persekutuan ini selama 2 minggu sekali.